Satu prinsip utama dalam stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam atau in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras dengan alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka. Walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam stoicisme, alam atau nature di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Jadi, stoicisme di dalam prinsip stoicisme ini hidup selaras dengan alam. Alam di sini bukan alam sesempit yang kita bayangkan atau lingkungan hidup yang kita tempati saat ini, seperti menjaga lingkungan hidup, membuang sampah tidak sembarangan, membuang sampah di tempatnya, menjaga kelestarian satwa. Ya seperti, walaupun itu memang baik, tapi bukan itu. Alam di sini lebih luas cakupannya, yaitu lebih kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan atau life of virtues. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Jadi alam di sini dikhususkan kepada manusia, yakni menekankan kepada yang membedakannya dari binatang, yakni nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan. Jadi alam selaras dengan alam di dalam stoicisme, manusia harus selaras dengan alam, Alam yang dimaksud adalah menjadi makhluk yang bernalar, karena selarasnya alam untuk manusia yang menjadi bernalar atau hidup berkebajikan. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete atau virtue atau kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya, karena itulah esensi nature mendasar dari menjadi manusia. Mengapa menjadi bernalar dapat dikatakan menggunakan sebaik-baiknya selaras dengan alam tersebut, menggunakan sebaik-baiknya prinsip tersebut, karena fungsi mendasar dari manusia atau tugas dasarnya yaitu menjadi makhluk yang bernalar atau menjadi manusia yang berkebajikan. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar atau rasio sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian otak yang rumit. Jadi prinsip selaras dengan alam atau menggunakan nalar ini atau hidup berkebajikan ini bisa diterima oleh siapapun, entah itu yang religius atau bahkan yang ateis, yang malas sholat. Stoicisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba, tetapi untuk pembahasan ini kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Bahasan ini untuk fungsi otak yang masih normal, bukan yang terkena narkoba dan pornografi. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, yaelah apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua, tetapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Pertama, jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Jadi jika kita ingin menghilangkan emosi negatif, kita harus selaras dengan alam. Itu yang pertama. Kedua,
Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Binatang tidak bernalar. Jadi yang membedakan kita dengan binatang adalah nalar kita masing-masing. Yang ketiga, hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya praktis, kita tidak berbeda dengan binatang. Kita seperti binatang jika kita tidak menggunakan nalar. Yang keempat, ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana luas, di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam, rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Jadi buat kebun binatang, singa Anda tidak bahagia di dalam kebun binatang tersebut walaupun makanannya enak, karena dia tidak selaras dengan alam, dengan fungsi dia diciptakan. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, atau kepala dingin, walau hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang, padahal kita tidak berkantor di kebun binatang. Kita langsung merespon segala sesuatu yang masuk dalam diri kita. Terjemah bebas. Yang kedua, kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerbu tersebut untuk membalas dendam. Padahal kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Itu. Kita langsung merespon atau bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga, kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami dan tanpa berpikir panjang, kita menyentuhkan panci kepemimpinan suami dengan kecepatan tinggi. Gitu. Yang keempat, kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya main. Kehilangan nalar. Contoh praktek kehilangan nalar. Tidak bernalar, baru ketemu ngajak kencan. Kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Ini juga tidak bernalar. Wahai yang sering melakukannya, bertobat. Semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang dielus pipinya dengan panci berkecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam stoicisme, agar kita hidup selaras dengan alam, yaitu sebisa mungkin di setiap situasi hidup kita tidak kehilangan nalar, kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang yang akhirnya berujung pada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus benjol di kepala orang lain. Pentingnya kita menjaga nalar di segala situasi apapun itu, walaupun situasi tersebut tidak menguntungkan kita. Selama kita bisa menjaga nalar kita tetap berjalan normal, kita tetap menjadi seperti yang fungsi kita diciptakan, saya bisa mengatakan potensi kita tidak bahagia itu menjadi semakin kecil. Karena selama kita mengedepankan nalar, paling tidak yang segala sesuatu yang terjadi pada diri kita bisa menyelesaikannya, kita bisa mencari solusinya dengan tenang. Kenapa? Karena kita menggunakan nalar. Oke, sekian dulu video dari saya.